Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Salifini Mari, selaku dosen mata pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Adanya kita di sini akan mempresentasikan mengenai materi sesi 10, yaitu simulasi DBMS. Sebelum kita mempresentasikan materi tersebut, izinkanlah kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Idela dan rekan saya Amalan Hidayat dan saya Wila Musania. Selanjutnya kita akan langsung membahas materi tersebut. Membahas mengenai pendahuluan terlebih dahulu. Perpustakaan merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung dunia pendidikan, penelitian serta peningkatan lestari masyarakat. Dan juga perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi juga sebagai sistem yang kompleks yang mencatat antara interaksi antara pengguna, anggota, dan koleksi buku. Dan di era digital saat ini, pengelolaan data dalam perpustakaan tidak lagi dapat dilakukan secara manual. Volume data yang besar, kompleksitas transaksi peminjaman, serta kebutuhan akan pelaporan yang akurat mengharuskan perpustakaan menghadapi sistem informasi berbasis teknologi. Oke, untuk selanjutnya ada tujuan proyek. Jadi di sini ada 3 poin. Yang pertama, membangun simulasi sistem DBMS OLTP untuk pengelolaan transaksi harian peminjaman. Yang kedua, mendesain data warehouse OLAP untuk kebutuhan analisis histori. Yang ketiga, menganalisis data untuk memperoleh wawasan strategis, menyusun strategis manajemen jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah, untuk selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari penelitian ini yaitu tentang pemahaman konsep DBMS dan data warehouse, dan yang kedua ada penerapan proses ETL secara manual, dan yang ketiga ada kemampuan mendesain sistem informasi, dan yang keempat peningkatan literasi data dan visualisasi, dan untuk yang terakhir sebagai pengalaman kolaboratif dan pemecahan masalah. Selanjutnya ada pembahasan mengenai data dan sumber. Data buku meliputi informasi seperti ID buku, judul, pengarang, kategori, dan tahun terbit. Data ini merupakan identitas utama koleksi yang ada dalam perpustakaan dan digunakan sebagai referensi dalam transaksi peminjaman dan pengembalian. Selanjutnya ada data anggota. Berisi informasi tentang pengguna yang terdaftar di sistem perpustakaan. Data ini meliputi ID anggota, nama, jenis kelamin, alamat, serta tanggal bergabung. Informasi ini penting untuk mengelola hak, akses, serta histori peminjaman setiap anggota. Yang terakhir ada data pengguna. Yang terakhir ada data peminjaman. Adalah data transaksi yang menunjukkan siapa meminjam buku, apa dan kapan. Elemen data yang tercakup antara lain adalah ID peminjaman, ID buku, ID anggota, tanggal pinjam, tanggal kembali, serta denda jika terlambat mengembalikan. Baik, untuk selanjutnya ada desain DBMS OLTP. OLTP memungkinkan proses CRUD berjalan cepat. Setiap transaksi langsung tercatat ke sistem untuk memastikan akurasi dan efisiensi dalam menangani banyak transaksi yang bersifat singkat dan berulang. Dalam konteks perpustakaan, OLTP digunakan untuk merekam data transaksi peminjaman secara real time. Nah, untuk selanjutnya ada desain data warehouse. Jadi, data warehouse adalah sistem penyimpanan data skala besar yang digunakan untuk analisis dan pelaporan. Sistem ini menggabungkan data dan berbagai sumber termasuk OLTP dan memungkinkan pemrosesan query analitik yang kompleks. Dalam kasus perpustakaan, data warehouse memungkinkan kita untuk menganalisis tren peminjaman, pengunjungan aktif, buku populer, dan sebagainya, dan memungkinkan perpustakaan menyusun strategi berbasis tren historis, misalnya saat musim ujian, buku apa yang paling dicari. Selanjutnya yaitu ETL atau Extract, Transforms, dan Lead. Adalah proses untuk memindahkan data dari sumber OLTP ke dalam data warehouse. Proses ETL dan visualisasi data. Extract mengambil data dari database transaksi, misalnya dari tabel buku, anggota, atau peminjaman. Transform membersihkan dan mengubah data ke format yang sesuai untuk dianalisis. Load memasukkan data yang sudah bersih dan siap ke data warehouse. Simulasi ETL dilakukan untuk mempraktikkan bagaimana data mentah dan sistem operasional diolah sebelum disimpan ke data warehouse untuk keperluan analisis lebih lanjut. Nah, untuk selanjutnya ada proses ETL dan visualisasi data. Setelah data berada dalam data warehouse,
Data dapat divisualisasikan untuk memberikan insight yang bermanfaat. Visualisasi ini bisa berupa grafik tren peminjaman, frekuensi kunjungan anggota, buku paling sering dipinjam, dan lain-lain. Visualisasi biasanya dilakukan menggunakan tool seperti Microsoft Power BI, Tableau, atau bahkan Excel. Nah, untuk selanjutnya ada analisis data. Jadi, analisis data itu bertujuan untuk memahami pola peminjaman buku dan berperilaku pengguna. Data ini bisa digunakan untuk memetakan minat, mempersiapkan stok saat musim ujian, serta mendeteksi pelanggaran aturan. Dari sini, perpustakaan bisa menerapkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efisien. Dengan menganalisis data tersebut, perpustakaan dapat mengidentifikasi buku-buku mana nih yang paling sering dipinjam dan mengelompokkan jenis buku berdasarkan minat pembaca serta mengantisipasi peminat tinggi pada waktu-waktu tertentu seperti musim ujian. Selanjutnya membahas mengenai strategi manajemen. Manajemen yang baik bukan hanya soal sistem, tapi bagaimana sistem tersebut digunakan secara strategis untuk memberikan layanan terbaik. Salah satu strategi penting adalah penerapan sistem berbasis teknologi informasi untuk menggantikan pencatatan manual. Sistem ini harus mampu mengelola data peminjaman secara real time, menyediakan notifikasi otomatis kepada anggota terkait tanggal jatuh tempo pengembalian, dan memberikan laporan berkala kepada pengelolaan perpustakaan. Nah, untuk selanjutnya ada peran DBMS dan DIY. DBMS berfungsi mencatat data operasional secara real time, misalnya saat anggota meminjam buku, sistem langsung menyimpan transaksi. Setiap aktivitas peminjaman, pengembalian, serta pendaftaran anggota baru dapat dicatat dan ditelusuri dengan mudah dan cepat. Sementara data warehouse berfungsi menyimpan dan menganalisis data jangka panjang seperti tren peminjaman musliman, membantu perpustakaan dalam pengambilan keputusan strategis berbasis data. Nah, untuk yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, penerapan sistem informasi berbasis database manajemen sistem atau DBMS dan data warehouse sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perpustakaan, khususnya dalam hal manajemen peminjaman buku. DBMS berfungsi sebagai tulang punggung sistem operasional harian, mendukung proses pencatatan data, transaksi secara real time dengan akurat dan sistematis. Sementara itu, data warehouse memungkinkan pengembalian keputusan strategis dengan adanya proses ETL, extract, transform, dan load. Data dari sistem OLTP dapat ditransformasikan dan dimanfaatkan dalam bentuk visualisasi dan informatif seperti tren peminjaman, perilaku pengguna, dan buku yang paling diminati. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.